Om Swastiastu, semeton abinek dimanapun berada. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini abinek akan update tentang Empu Sumeru yang menurunkan putra Dharma. Kisah Empu Sumeru yang selama hidupnya menempuh kehidupan Brahmacari alias tidak menikah selama hidupnya cukup menarik. Mengapa? Oleh karena meskipun beliau tidak menikah seumur hidup, namun beliau bisa menurunkan putra. Tentu saja itu terjadi berkat kasidi ajnanan alias kesaktian dan pengetahuan gaibnya. Beliau menurunkan putra Dharma bernama Empu Bandese Driaka yang setelah di Dwi Jati bergelar Empu Kamareka. Kisahnya demikian. Pada suatu hari, Empu Sumeru datang dari Jawa ke Bali dengan tujuan menghadap Bathara Hyang Putranjaya dan yang lain-lainnya. Beliau datang seorang diri tanpa pengiring seorang pun, menyusuri pegunungan Pulau Bali. Pertama, beliau tiba di Kuntul Gading alias Kedisan. Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Tampur Hyang atau Desa Songan. Empu Sumeru terpesona melihat pemandangan alam Tampur Hyang yang indah. Udaranya sejuk menyegarkan badan. Di Tampur Hyang, Empu Sumeru beristirahat sambil menghirup udara segar. Di sana dijumpai mata air suci yang sangat sejuk dan bersih. Beliau mandi di situ. Seusai mandi, pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada sebuah tonggak kayu asam atau celagi yang hitam karena bekas terbakar. Berdasarkan kasidi ajnanan dan kekuatan pancabayunya, tonggak kayu tersebut diciptakan menjadi sesosok manusia. Begitu menjadi manusia, seketika manusia baru itu menghadap Empu Sumeru. Orang itu menghaturkan sembah dan sujud bakti serta menyampaikan terima kasih banyak kepada Empu Sumeru yang telah berkenan mengubah tonggak kayu menjadi manusia. Kemudian manusia tersebut bertanya kepada Empu Sumeru siapa gerangan beliau itu. Empu Sumeru lalu menjelaskan tentang dirinya bahwa beliau dari Jawa, yaitu keturunan Bathara Hyang Genijaya yang kemudian berstana di Gunung Lampuyang Luhur yang juga disebut Gunung Karang. Manusia dari kayu celagi itu lalu berkata, "Ya Paduka Empu, bagaimana hamba dapat membayar hutang hamba kepada Paduka Empu? Keadaan hamba dengan Empu ibarat langit dan bumi. Permohonan hamba agar Paduka Empu berkenan menyucikan hamba. Baik budi Paduka Empu, jangan hendaknya secara lahiriah saja, melainkan juga agar sampai ke dalam hati nurani Paduka Empu. Seterusnya supaya hamba diberikan tuntunan dan ajaran sehingga hamba dapat mengikuti jejak Paduka Empu." Demikian permohonan manusia itu, namun Empu Sumeru menolak permohonan itu. Beliau tidak berkehendak menyucikan manusia tersebut oleh karena manusia itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari tonggak kayu. Mendengar jawaban Empu Sumeru, manusia itu lebih mendekat dan dengan memeluk kaki beliau disertai linangan air mata, orang itu lalu berkata bahwa sebaiknya Empu Sumeru mengembalikan saja wujud dirinya ke asalnya semula, yaitu tonggak kayu, karena ia merasa tidak berguna menjadi manusia tanpa ilmu dan pengetahuan. Mendengar kata-kata manusia tersebut, Empu Sumeru tidak dapat mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Dunia terasa gelap, matahari seakan tidak lagi memancarkan cahaya. Tiba-tiba didengar sabda dari angkasa, "Wahai anakku Empu Sumeru, jangan hendaknya demikian. Anakku harus memberikan ajaran dan ilmu kepada manusia yang diciptakan itu, dan aku mengizinkan kepadamu." Setelah sabda tersebut menghilang, Empu Sumeru lalu berkata, "Wahai manusia yang berasal dari kayu, betul-betul kamu dewa yang sesat dahulu dan menggaib pada kayu.
Kemudian aku ciptakan menjadi manusia biasa. Nah, sekarang mendekatlah kamu padaku. Aku akan berikan kamu pelajaran dan ilmu. Manusia tersebut kemudian menghaturkan sembah sujud, lalu mendekat pada Empu Sumeru. Ia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kebodohannya. Empu Sumeru lalu berkata, "Wahai anakku, dengarkanlah baik-baik sekarang. Aku akan berikan kamu pelajaran dan ilmu. Kamu harus rendah hati dan sopan santun menerimanya, karena ilmu ini erat kaitannya dengan Sangyang Omkara Mantra. Terimalah anugerahku dan nanti pasti kamu akan menemui keselamatan dan memperoleh kesejahteraan setelah kamu mendapat Sangyang Omkara Mantra serta ilmu pengetahuan. Di samping itu, ada lagi anugerahku kepadamu. Nanti kamu harus menjadi pimpinan orang-orang Bali Age, sebab kini di Bali belum ada bujangga atau pandita." Setelah berhenti beberapa saat, Empu Sumeru melanjutkan, "Begitulah isi dan arti Aji Purana Weda Astawa. Jangan hendaknya diabaikan dan sangat utama. Dan kamu harus menjadi bujangga atau pandita untuk orang Bali Aga. Sampai 3 keturunan dan sampai di kelak kemudian hari. Begitu juga sampai anak cucu dan keturunanmu, agar selalu menyembah keturunan kakakku Empu Genijaya, termasuk pada waktu kematianmu, supaya keturunan Empu Genijaya yang memujanya. Apa sebab demikian? Karena kamu berguru putra kepada mereka, dan hal itu harus disampaikan kepada keturunanmu. Apabila tidak demikian, sangat berbahaya akibatnya, anakku. Oleh karena kamu sudah melakukan upacara Dwijati dan sudah kamu melaksanakan dharma seorang Brahmana, aku berikan kamu gelar Empu Bendesa Dryaka, sebab anakku berasal dari tonggak kayu dan anakku boleh mempergunakan werda seperti yang aku telah berikan kepadamu dan boleh dipakai bagi orang Bali Age." Empu Bendesa Dryaka mentaati anugerah Empu Sumeru tersebut. Namun masih ada pesan Empu Sumeru. "Ada lagi pesanku kepadamu. Ketika melaksanakan upacara kematian, kamu tidak boleh menggunakan tirta orang lain, melainkan harus memakai tirta dari kahyangan." Apa sebab demikian? Oleh karena anakku bukan berasal dari manusia biasa. Empu Bendesa Dryaka menyatakan bersedia menuruti sabda Empu Sumeru. Beliau merasa bahagia dalam hidupnya. Selanjutnya, Empu Sumeru memberikan amanat kepada orang-orang Bali Age bahwa apabila mereka meninggal dunia, mayatnya boleh dibakar, kemudian abunya ditanam, dan memuja upacaranya adalah Empu Bendesa Dryaka. Selanjutnya, dalam mengadakan upacara materes atau menuntun, orang-orang Bali Age tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut. Apabila melebihi dari upacara tersebut, mereka akan dikutuk oleh Batarah yang Kasuhun Kidul serta terhalang jalan arwahnya sehingga tidak mendapatkan jalan yang benar. Ada lagi sabda Empu Sumeru kepada Ki Barak alias Empu Bendesa Dryaka. Demikian, "Nanti pada waktu kematianmu, mayatmu harus ditanam. Selanjutnya diteruskan dengan upacara ngirim. Kemudian harus membuat gambar seperti manusia di atas kuburannya. Itulah yang disebut beye tanam. Seterusnya mengadakan upacara materes dan menuntun. Demikian kewenangan orang-orang Bali Age." Dijelaskan pula bahwa yang menjadi bujangga adalah Empu Bendesa Dryaka dengan sebutan Jero Gede. Demikian sabda Empu Sumeru kepada orang-orang Bali Age yang harus diikuti anak cucu dan keturunannya di kelak kemudian hari. Empu Sumeru juga memberikan amanat kepada Empu Bendesa Dryaka. "Anakku Empu Bendesa Dryaka,
Patut kamu menjadi bagawan, dan sekarang marilah kamu mendekat denganku. Empu Benisir teriakah mendekat dan mencium kaki Empu Sumeru. Lalu Empu Sumeru berbisik di telinga Empu Dryakah. Beliau mengucapkan Sang Hyang Omkara Mantra. Sejak itu Empu Benisir Dryakah diganti gelarnya dengan Empu Kamareka. Empu Sumeru kemudian meninggalkan perahyangan Empu Kamareka untuk menghadap Bathara Hyang Putranjaya di Besakih dan Bathara Hyang Genijaya di Gunung Lampuyang. Sampai di Besakih, Empu Sumeru menyampaikan Weda Astawa. Ramai suara bajaranya seperti kumbang menghisap bunga sambil melakukan sembah sujud. Tidak lama kemudian keluarlah Bathara Hyang Putranjaya. Keduanya lalu bertatap muka dan membicarakan sesuatu. Namun tidak diketahui apa yang dibicarakan karena semuanya dilakukan atas kesucian rohani. Kemudian Empu Sumeru mohon izin kepada Bathara Hyang Putranjaya untuk meninggalkan Besakih untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Gunung Lampuyang. Beliau ingin menghadap leluhurnya di Gunung Lampuyang Luhur, yaitu Bathara Hyang Genijaya. Sampai di sana beliau mengadakan pemujaan, mengucapkan Weda Astawa, diiringi membunyikan bajra dengan menghadapi api padupan. Asap api padupan menjulang tinggi sampai di angkasa. Berkat kekusukan Empu Sumeru berdoa, keluarlah Bathara Hyang Genijaya. Beliau sangat senang menerima kedatangan keturunannya melakukan persembahyangan. Kemudian Empu Sumeru membangun perahyangan di Besakih dengan dibantu oleh orang-orang Bali Age. Sejak itu Empu Sumeru pulang pergi ke Bali dan ke Jawa. Secara lahir batin, Empu Sumeru selalu mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh manusia di dunia ini. Oleh karena selalu dipelihara dan dirawat, maka perahyangan Bathara Hyang Tripursa, yaitu di Gunung Agung, di Gunung Lampuyang, dan di Hulun Danu, selalu lestari. Empu Kamareka yang berperahyangan di Tampur Hyang atau Songan, beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan ajaran Empu Sumeru. Beliau sama sekali tidak berani ingkar atau menyimpang dari petunjuk dan ajaran tersebut. Di Tampur Hyang terdapat gundukan-gundukan tanah yang oleh penduduk setempat diberi nama Goa Song. Di sanalah Empu Kamareka membangun pertapaan, melakukan yoga samadhi dengan melakukan puasa tanpa makan dan minum. Sedangkan Empu Sumeru setibanya di Jawa langsung menghadap kakaknya yakni Empu Genijaya. Ketika itu hadir pula Empu Gana, Empu Raja Kerta, dan Empu Barada alias Empu Prada. Empu Genijaya bertanya, apa gerangan yang menyebabkan Empu Sumeru agak lama tinggal di Bali? Begitu pula adik-adiknya serentak bertanya, apakah kakaknya itu sudah menghadap Bathara Hyang di Besakih dan Lampuyang? Semua itu dijawab oleh Empu Sumeru dengan menceritakan pengalamannya di Bali. Kakak dan adiknya sangat gembira mendengar kisah Empu Sumeru selama berada di Bali. Empu Genijaya berkata, baiklah kalau demikian, sebab memang itulah yang kakak harapkan. Setelah itu mereka kembali ke perahyangannya masing-masing dan beliau selalu taat dan setia memuja Bathara Bathari di Bali. Empu Sumeru kembali ke Bali untuk menetap pada hari Jumat Kelion Waru Pujut bertepatan dengan hari Purnama Sasih Kaulu Candra Sangkala Jatma Sirat Maya Muka 912 atau bulan Februari tahun 999 Masehi. Kemudian beliau menuju Tampur Hyang. Empu Kamareka bersama istrinya menjemput dan melayaninya dengan penuh rasa kekeluargaan. Pada waktu itu ada lagi amanat Empu Sumeru kepada Empu Kamareka. Sabda beliau, baiklah anakku memegang Sang Hyang Omkara Diatmika.
apabila ada keturunanmu, beritahukan pula mereka tentang tugas kewajibannya. Begitu juga supaya orang-orang Bali Age mengetahui bahwa sekarang anakku sebagai kesatria dan brahmana, akan tetapi hanya 3 keturunan, dan selanjutnya surut menjadi rakyat biasa, oleh karena nanti banyak keturunanmu tersebar di seluruh Bali. Beritahukan juga mereka supaya mereka tahu dan taat dengan tugas kewajibannya. Kemudian, sesudah lewat dari 3 keturunan, mereka disebut Arya Pasak Kayu Selam, dan apabila memiliki kemampuan, boleh mujanggain, atau maksudnya berhak menjadi pandita. Empu Sumeru juga berkata bahwa bagi mereka yang berkedudukan di bawah bujangga seperti dukun, kalau memang memiliki kemampuan yang cukup, boleh muput upacara pembakaran mayat leluhurnya. Apabila belum ada keturunan Empu Genijaya yang bertugas muput upacara di Bali, boleh memakai keturunan Empu Genijaya yang lain, walaupun belum Pudgala atau Dwi Jati atau Dikse. Keturunan beliau berhak memuja seluruh upacara untuk orang Bali. Demikianlah, jangan hendaknya menyimpang, sebab sangat berbahaya akibatnya. Apabila beliau marah, di samping itu ada pemberitahuanku berupa ilmu dan sastra yang tidak berwujud. Dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan matamu. Tidak boleh berkedip. Setelah memberikan wejangan, Empu Sumeru kemudian bertanya, apakah sudah jelas dapat diterima? Empu Kamareka menyatakan sudah jelas dan dapat menerima. Lalu dengan melakukan sembah sujud, Empu Kamareka menghaturkan banyak terima kasih atas anugerahnya tersebut. Empu Sumeru lalu meninggalkan Tampur Hyang menuju Besakih. Setelah beberapa lama kemudian, Empu Kamareka meninggalkan dunia fana ini untuk selamanya. Pada waktu pembakaran jenazah Empu Kamareka, putra-putra Empu Genijaya, yaitu Sang Saptarsi atau Empu Ketek, Empu Kananda, Empu Wiradjana, Empu Witadharma, Empu Ragarunting, Empu Prateka, dan Empu Dangka yang berperahyangan di Kuntuliku, Jawa, dimohon datang ke Bali. Sang Saptarsi berkenan datang ke Bali, lalu melakukan pemujaan pada upacara pembakaran jenazah Empu Kamareka. Begitulah seterusnya. Setiap upacara yang digelar keturunan Empu Kamareka selalu dipuja oleh keturunan Empu Genijaya. Empu Kamareka inilah sebagai cikal bakal dari warga Pasak Kayu Selam, Ki Kayu Selam, Ki Celagi, Ki Tarunyan, dan Ki Kayuan di Bali. Demikianlah kisah Empu Sumeru yang menurunkan putra Dharma. Abionik tutup dengan parame santi. Om santih 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 om.